Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felny Janita Lake dan teman saya Tek Dewi Doktriandi. Di sini kami akan membahas tentang COVID-19. COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berakhir di mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan corona matahari. Virus corona pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama. COVID-19 sendiri sudah menyebar hampir ke seluruh negara yang ada di 5 benua yang ada di bumi ini. Indonesia sendiri pada tanggal 2 Maret kemarin mengumumkan positif terdapat corona, yaitu dari 2 orang pasien pertama yang berhubungan dengan seorang warga negara Jepang. Ada beberapa macam gejala dari COVID-19. Yang pertama, flu. Kedua, batuk, demam yang tinggi, sakit tenggorokan, dan badan terasa letih dan lesu. Tetapi ada beberapa orang yang tidak terdapat gejala-gejala tersebut, tetapi mereka telah terinfeksi virus corona. 5 tindakan pencegahan agar tidak tertular COVID-19. 1. Jangan menyentuh wajah kalian atau wajah siapapun. Jika memang harus, cuci bersih dulu tangan kalian. 2. Buang segera masker kalian jika terasa sudah tidak bersih. Jangan menggunakan masker lebih dari 1 hari. 3. Jangan berbagi makanan, alat makan, gelas, dan handuk pada siapapun termasuk keluarga sendiri. 4. Buka dan tutup pintu dengan siku atau bahu jika memungkinkan. Terakhir, selalu cuci tangan kalian pakai sabun. Apabila tidak menemukan tempat untuk mencuci tangan, siapkan hand sanitizer di tas kalian. Mari kita bandingkan antara Italia dan Indonesia. Hari ke-19 di Italia terdapat 20 orang positif corona dan 1 orang meninggal dunia. Di hari ke-19 Indonesia terdapat 369 positif corona dan 32 meninggal dunia. Belum 2 bulan, Italia terdapat 47.000 kasus positif corona. Sedangkan Indonesia bagaimana 2 bulan yang akan datang? Semua itu tergantung kita. Jadi mari kita tolong tetap bertahan di dalam rumah. Dengarkan pemerintah, para ulama, dan pemuka-pemuka agama lainnya, tenaga medis, dan organisasi-organisasi yang menyerukan tentang pencegahan penyebaran virus COVID-19, serta hati nurani kita untuk tetap stay di dalam rumah kita masing-masing. Mari belajar dari negara Italia. Yang terjadi di negara Italia harus dijadikan contoh agar tidak terjadi di Indonesia. Saat kasus pertama diumumkan, warga Italia menganggap remeh COVID-19. Masih beraktivitas seperti biasa tanpa memakai masker atau mencuci tangan. Tahap kedua, 22 Februari 2020, jumlah positif COVID-19 meningkat dengan pesat di Italia. Pada tahap ketiga, hanya dalam 1 hari tingkat kematian meningkat dengan pesat. Lebih dari 5.000 kasus positif COVID-19. Hampir 25% negara Italia dikarantina, sekolah dan universitas ditutup, tapi tempat kerja, bar, restoran masih dibuka. Tahap keempat, kasus meningkat dengan pesat, darurat nasional diberlakukan, rumah sakit tidak mampu lagi menampung yang terjangkit COVID-19, dan kurangnya tenaga medis di Italia, karena banyaknya kasus yang baru. Tahap berikutnya, 9 Maret 2020, kasus COVID-19 mencapai 9.000 kasus lebih. Seluruh kota Italia di lockdown, tapi semua bisnis tetap berjalan karena takut ekonomi Italia runtuh. Pada tahap puncak, 2 hari kemudian negara Italia menutup semua pusat bisnis, kecuali apotek dan supermarket, karena per hari yang positif terjangkit 2.500 kasus bertambah. Pada 21 Maret, korban meninggal meningkat pesat melampaui yang meninggal di daerah negara Cina. Yuk kita mulai belajar dari diri sendiri, mulai dari di rumah aja. Jangan keluar rumah kecuali sangat penting. Ini saatnya kita semua bekerja sama agar kita bisa memutus penyebaran COVID-19. Semoga badai corona ini segera berlalu. Sebarkan informasi ini untuk kebaikan kita bersama.